Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya? Semangat. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Maulidia hadir. Desti Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, kalian tahu hari ini kita belajar apa? IPS. Iya, benar, IPS. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan bukunya dan kalian sudah mencatatnya? Sudah. Baik, sudah ya. Berarti hari ini Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, materi kita yaitu tentang peristiwa sekitar proklamasi. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu pertemuan di Dalat. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945 ada 3 tokoh pergerakan nasional. Nah, yaitu Dr. Rajiman, Wedyodiningrat, Soekarno, dan Dr. Muhammad Hatta. Nah, mereka ini memenuhi undangan Jenderal Tirausi di Dalat, Vietnam Selatan. Nah, dalam pertemuan ini, Jenderal Tirausi mengatakan pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, keputusan berikut yaitu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Nah, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Benar. Nah, bom yang kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Baik. Nah, selanjutnya berita kekalahan Jepang. Nah, di mana kekalahan Jepang ini sangat dirahasiakan oleh Jepang karena semua radio disegel oleh pemerintahan Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh pergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang. Nah, di antaranya Sultan Syahrir. Nah, Syahrir ini mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Tahu nggak Rengas Dengklok di mana? Ada yang tahu? Yaitu di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta ini diculik oleh golongan apa? Golongan muda atau golongan tua? Muda. Iya, benar. Diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Di mana tadi Rengas Dengklok? Di Jawa? Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Nah, tujuannya apa? Yaitu mereka mengamankan tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Nah, apapun resikonya, pasti dia tetap melawan Jepang. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan di mana Ahmad Soebardjo ini menyetujui untuk memproklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, kemudian Yusuf Kunto
diutus lagi untuk mengantar Ahmad Soebardjo ini ke Rengas Kiprok. Iya, ke Rengas Dengklok. Nah, mereka ini menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemana? Yaitu kembali ke Jakarta. Nah, Ahmad Soebardjo ini berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamada Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, di mana dia memperkirakan aman dari Jepang. Nah, sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus 1945. 16. Iya. Apa? Nah, selanjutnya perumusan teks proklamasi. Nah, naskah proklamasi ini disusun oleh berapa orang? Ada yang tahu? 3 orang. Iya, 3. Siapa-siapa ada yang tahu nggak? Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Nah, naskah teks proklamasi ini disepakati dan ditandatangani oleh siapa? Yaitu I.R. Soekarno dan Mohatta. Iya. Nah, atas nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, penandatangannya teks proklamasi dilakukan oleh 2 tokoh tersebut atas usul Soekarni. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Khairul Saleh, Soekarni, Sayuti Malik, Sudiro, dan tokoh-tokoh lainnya. Ya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu detik-detik proklamasi, di mana sesuai janji Ahmad Soebardjo tadi, esok harinya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta diadakannya upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno berpidato singkat dan membaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nah, acara selanjutnya pada upacara yaitu pengibaran bendera merah Putih. ya. Oleh siapa? Yaitu oleh Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. ya. Pernah ikut upacara? Pernah. Nah, bendera tersebut dijahit oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa yang menjahit bendera merah putih kita? Ibu Fatmawati Soekarno. Ingat ya. Nah, yang menjahit bendera merah putih itu yaitu Ibu Fatmawati, istrinya yaitu I.R. Soekarno. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan. Nah, gambar-gambar di sini kalian tahu ini siapa? Ada yang tahu tidak? Tahu? Tidak ya. Nah, beliau semua ini adalah tokoh-tokoh penting dalam peristiwa kemerdekaan, peristiwa proklamasi. Nah, ini tahu siapa yang pertama? Soekarno. Nah, Soekarno. Beliau ini sangat penting dalam peristiwa proklamasi.
kedua, siapa ini beliau? Muhammad Hatta. Iya, Muhammad Hatta. Yang biasa dipanggil Bung Hatta. Nah, beliau ini dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, beliau ini aktif banget dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dia ini menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana Maeda dan didampingi oleh Bung Karno. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini siapa? Ahmad Soebar. Iya. Beliau salah satu golongan apa? Golongan tua atau golongan muda? Tua. Tua, iya benar, golongan tua. Bukan tua. Bukan dari emang dia orang tua, tapi memang sudah dianggap beliau itu yang menjadi golongan tuanya. Nah, tanggal lahir beliau pada tanggal 23 Maret 1897 di Karawang. Karawang tahu nggak di mana? Di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Selanjutnya, siapa beliau? Laksamana Tadasi Maeda. Nah, beliau ini seorang perwira angkatan laut di Jepang. Iya, di Jepang. Dengan jabatan Wakil Komandan Angkatan Lautan Jepang di Jakarta. Nah, selanjutnya tadi sudah jelaskan siapa tadi yang menjahit bendera merah putih? Ini beliau. Siapa namanya tadi? Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, beliau ini istrinya dari Soekarno. Iya. Beliau suami istri yang terlibat di tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, Ibu Fatmawati ini merupakan istri Soekarno yang lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Nah, beliaulah yang menjahit bendera pusaka Indonesia, yaitu merah putih. Ya, baik, selanjutnya yang terakhir yaitu Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini merupakan tokoh politik, pejuang kemerdekaan dan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Nah, beliau dilahirkan di Bukit Tinggi. Pada zaman Jepang, Syahrir memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia? Kita harus menghargai jasa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa kemerdekaan. Nah, bagaimana kita menghargainya? Ada yang tahu? Hafal lagu kebangsaan. Apa? Lagu apa? Kalau kita menaikkan bendera merah putih? Indonesia Raya. Iya, benar. Kita harus hafal lagu Indonesia Raya. Masa kita orang Indonesia tidak tahu lagu Indonesia Raya? Ada yang hafal? Hafal tidak? Nah, Hafal? iya, Ya. Nah, berarti kita harus menghafal lagunya untuk
menghargai peristiwa kemerdekaan tersebut. Yang kedua, giat dan tekun belajar untuk meraih cita-cita. Maulidiah, cita-citanya apa? Polisi. Menjadi polwan. Ya, polisi. Ya, polwan itu polisi wanita. Nah, Desti? Guru. Iya, menjadi guru. Baik. Jadi kalau kita mau mencapai cita-cita kita harus giat belajar. Ya. Iya. Nah, yang ketiga. Maaf tadi itu ya kedua. Oh ya, keduanya. Mengikuti upacara bendera setiap hari apa? Senin. Nah, Senin. Jadi kalau kita ikut upacara hari Senin tidak boleh bicara. Biasanya kan anak-anak tuh suka berbicara kan? Kalau nakal. Jadi kalau kita mau menghargai jasa-jasa pahlawan, kita harus menghargai saat kita upacara sampai selesai. Tidak boleh ngomong sama temannya. Jadi harus Kalau tak pakai topi kena hukum. Nah, jadi harus berpakaian rapi saat upacara. Baik. Harus pakai pakaian harus tepat. Iya, benar. Pakainya apa biasanya? Putih? Merah. Iya, putih merah. Nah, selanjutnya melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan. Nah, kita kan jauh nih sama makam pahlawannya di Jakarta kan. Jadi kita melalui doa saja. Semoga diterima Allah. Baik, selanjutnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu selanjutnya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti rela berjuang dan bangsa dan negara. Dan berpendirian tetap juga dan menghormati pendapat orang lain. Nah, yang terakhir yaitu mempelajari riwayat tokoh proklamasi kemerdekaan. Nah, kita harus tahu Soekarno ini siapa, Ahmad Soebarjo ini siapa, Mohatta ini siapa, Fatmawati ini siapa. Jadi kita harus tahu tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi. Baik, bisa dipahami ya? Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya. Sudah Ibu bagikan ya soalnya? Sudah. Sudah kalian isi? Sudah. Baik. Soal yang pertama. Nah, nomor 1. Oh ya, sesudah Ibu memberikan soalnya, Ibu bicarakan. Nanti angkat tangan ya yang tahu. Nah, baik. Nomor 1. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal, siapa yang bisa jawab? Ya. 6 Agustus 1945. Iya, benar. Tadi pun sudah Ibu jelaskan ya bahwa bom atom ini dijatuhkan yang pertama di kota Hiroshima, yang kedua Nagasaki. Nah, ya benar, 6 Agustus 1945. Tepuk tangan dulu. Baik, nomor 2. Ayo, siapa bisa jawab? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada, siapa yang bisa jawab? Iya, Cia. Itu. Iya, sekutu. Tepuk tangan. Baik, nomor 3. Ayo, yang bisa jawab siapa? Penyusunan naskah teks proklamasi dilakukan di rumah? Iya, siapa? Laksmana Muda Dasti Maeda. Mana orangnya? Ada yang tahu tidak yang tadi siapa? Ini. Ini ya. Nah, beliaulah yang namanya Laksamada Muda Tadashi Maeda. Di rumah beliaulah penyusunan naskah proklamasi. Baik, sekarang nomor 4. Golongan ini khawatir akan pengaruh Jepang terhadap Soekarno. Golongan yang menyatakan hal tersebut adalah, siapa yang bisa jawab?
Ya, Cia? Golongan muda. Nah, golongan muda. Ada 2 orang dalam golongan muda tersebut. Baik, selanjutnya yang terakhir. Tokoh penyusun teks proklamasi adalah, Bu. ya, siapa? Ada 3 yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardo. Benar sekali, ada 3 orang. Nah, ini tokohnya. Yang pertama yang ini, yaitu Soekarno. Nah, yang kedua yaitu Bung Hatta. Dan yang ketiga yaitu Ahmad Soebardo. Ya, beliau ini juga dalam golongan apa tadi? Golongan tua. Iya, benar. Baik. Ibu senang sekali kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, tugas terakhir kan ada 5 soal. Di situ yang belum diisi. Jadi dibuatkan PR ya. Oke, Bu. Baik. Berarti selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Ada yang belum paham? Paham. Ya, baik. Paham semua ya? Paham. Baik, kita akhiri. Ya udah, sekarang kemaskan barang-barangnya. Duduk dengan rapi, kita membaca doa. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.